Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik menonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Oke teman-teman, seperti biasa di sini aku mau ke pasar tradisional. Jadi sebelum ke pasar tradisional mau ngecek-ngecek dulu isi kulkas, apa-apa aja bahan-bahan yang udah habis atau yang masih tersedia. Jadi aku tahu nih untuk apa aja yang kubelanjakan pada saat tiba di pasar tradisional. Oke teman-teman, minggu ini aku belanja ditemani sama Pak suami. Sebenarnya aku belanja untuk sekitaran 2 minggu sekali ya teman-teman. Jadi daftar belanjaan minggu kali ini totalnya 199.000. Apa aja isi belanjaanku, ikutin terus ya, jangan di skip-skip. Nah, teman-teman kelihatan ya di pasar tradisionalku ini suaranya rame banget. Jadi ini udah mulai aja pukul 5 pagi hingga sampai pukul 8 pagi. Nah, itu memang tetap suasananya rame. Jadi sekitaran pukul 10 itu udah senyap. Makanya kalau mau belanja harus tetap cepat-cepat nih. Setelah sholat subuh, aku sekitaran setengah 7 belanja ke pasar ini supaya lebih mendapatkan ikan yang segar, murah, dan pastinya kita menyetujui apa yang kita tuju pada saat belanja. Seperti biasa ya teman-teman, di sini aku mau sambil sharing tips-tips dan motivasi saat aku belanja hemat dengan total harga 199.000. Singkat cerita, kelihatannya teman-teman ini tuh jalanannya udah macet banget. Jadi ini aku terakhir untuk beli seperti bawang-bawang, tomat di luar ya. Jadi kalau di dalam itu seperti ikan, ayam, dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman, tidak terasa ini udah tiba di rumah, langsung aja aku bongkar-bongkar belanjaanku dan memprepare. Oke, tips yang pertama yang bisa kulakukan seperti ada beberapa temanku yang bertanya, kalau belanja itu pada saat hari apa aja sih katanya gitu kan. Nah, aku jawab di sini, aku belanja tidak tentu kalau melihat isi stok kulkas itu udah habis, jadi aku baru belanja. Kalau menentukan hari aku tidak bisa gitu ya teman-teman. Makanya aku di sini bisa bilang 2 minggu sekali karena tergantung apa yang kubelanjakan dan kapan tiba habisnya. Seperti aku upload video yang kemarin itu 13 hari lalu aku belanja mingguan hemat. Nah, itu udah termasuk lama ya teman-teman, jadi nggak seminggu sekali. Baiklah teman-teman, ini udah aku buka satu persatu apa aja yang kubelanjakan. Jadi pertama-tama tadi ada sayur bayam itu satu ikat 3.000. Ternyata temanku cerita minggu lalu harga bayam itu drastis naik, ada yang 6.000, ada yang 4.000. Dan minggu ini ketepatan aku dapatnya 3.000 untuk satu ikat. Lalu ada timun sekilo itu 4.000 dan ini kesukaannya Pak suami ya. Dan lanjut di sini ada sawi debo, sawi putih itu satu ikatnya 4.000, udah dapat dua biji gitu ya teman-teman. Dan kemudian ini ada tomat, harga tomat udah naik juga sekilo itu 10.000, ada yang 12, jadi aku beli setengah kilo 5.000. Kemudian bawang putih seperti biasa 10.000 seperempat, bawang merah 6.000 seperempat. Harga bawang pun naik juga, kemarin masih 20.000 sekilo, dan ada juga yang sekilo itu 16.000. Jadi udah memang benar-benar naik karena mau mendekati tahun baru. Kemudian itu ada cabai seperempat 6.000 dan ada wortel, brokoli, daun sop itu satu paketnya 8.000. Untuk buah-buahan aku kali ini milihnya buah bengkoang satu paket seperti ini tuh 5.000 dan untuk buah pir sekilo itu 20.000. Dan di sini juga aku bagi tips ya teman-teman, kalau untuk menentukan buah pir yang pilih yang segar itu aku melihat dari tangkainya. Jadi kalau tangkainya masih segar, masih hijau, nah itu masih bisa kita ambil aja. Tetapi kalau hitam warnanya itu layu ya teman-teman. Jadi aku benar-benar memilih buah pir itu yang bagus.
Berikutnya di sini aku mau mereview untuk protein apa aja yang kubeli. Jadi sebelumnya mau kubersihkan dulu di sungai dekat dengan kontrakanku. Seperti biasa teman-teman, karena airnya di sini lagi bersih. Biasanya kalau lagi musim hujan kotor. Makanya aku di sini manfaatkan aja sebaik mungkin untuk membersihkan ikan di sini karena lebih gampang, mudah. Kemudian aku di sini ditemani seekor kucing putih dan juga ada beberapa teman nanti datang untuk mencuci pakaian di sini. Jadi nggak sendirian ya. Jadi kan teman-teman di sini aku selalu membersihkan ikan, menyuci pakaian, udah biasa gitu. Berikutnya tips yang kedua cara hemat belanja yang kulakukan yaitu membawa uang pas. Jadi supaya tidak meleset dari perencanaan yang udah aku lakukan, aku selalunya membawa uang pas kalau udah mau pergi belanja. Kemudian aku pada saat tiba di pasar tradisional itu aku milih-milih juga mana yang harga yang biasa aku beli. Jadi aku sesuaikan juga ya teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya dapat yang murah itu sesuaikan dengan barang tidak terlalu bagus, jadi kita menyesuaikan juga untuk harganya. Nah, kalau misalnya mau mendapatkan yang bagus, nah itu sesuai juga dengan harganya. Nah, untuk harga di tempat daerahku kalau jualan bawang, cabai itu udah ditulis untuk harga. Seperti harga tomat, jadi itu ada yang 10.000, ada yang 12.000, bahkan ada yang 8.000. Jadi seperti kurang cantik, udah kematangan untuk tomatnya itu bisa ya untuk bisa di sekali pakai. Tetapi kalau kita untuk tahan lama kita memilih agak sedikit daripada harga yang sekali pakai. Kemudian kalau untuk harga ikan protein di sini nggak dibanderol, jadi kita melihat-lihat untuk ikannya itu segar atau tidak. Nah itu ngeceknya dari insangnya. Dan ini ya teman-teman aku lagi membersihkan cumi-cumi ataupun sotong. Untuk membersihkannya aku bagian kepalanya itu ada batu keras, jadi itu aku harus buang supaya nanti kenyal untuk dimasak dan dikunyah pada saat kita makan. Selanjutnya di sini review satu persatu untuk proteinnya. Pertama-tama ada beli ayam sekilo itu 31.000. Untuk harga ikan sekilo 20.000 dan ini aku beli sekilo, ayam juga sekilo. Dan itu ada udang 20.000. Kemudian ceker ini sekilonya 26.000, jadi aku beli setengah kilo 13.000. Dan itu ada cumi-cumi aku beli cukupnya itu 25.000 aja. Karena di sini ada telur bebek dan telur ayam itu sekitaran 4 butir 10.000, telur bebeknya itu harganya 4 butir 11.000. Berikutnya cara hemat yang ketiga yang biasa aku lakukan yaitu membuat meal plan. Nah, misalnya kalau udah ke pasar itu apa aja yang kita tahu untuk di rumah, di dalam keluarga itu apa yang bisa dimakan ya. Contoh karena aku memiliki 2 orang anak, nah biasanya tidak terlalu makan pedas ya. Dan itu aku selalu mana yang mereka sukai seperti itu ceker ayam tuh favorit banget ya teman-teman kalau udah disemur aja pakai tambahkan sedikit beberapa potong tahu, nah itu udah lahap banget untuk makannya. Kemudian seperti udang itu aku kurangi makan udang ya teman-teman karena melihat usia jadi tidak terlalu banyak. Nah itu udangnya aku beli untuk kedua orang anakku, jadi itu sebagian beberapa potong aku bagiankan untuk di sop, kadang ditumis-tumis menggunakan sayur seperti itu. Dan aku juga ada stok ikan asin yang beberapa minggu yang lalu, jadi itu memang masih ku simpan karena masih ada sisanya. Tidak lupa kalau udah food prep
mengalasi tisu pada wadahnya ya teman-teman supaya lebih awet untuk bahan-bahan yang udah kita beli ini seperti tomat, cabai. Jadi aku alaskan tisu terlebih dahulu supaya airnya mengendap ke dalam tisu. Kemudian ini sayur-sayurnya, melihat tempat ya, karena aku minim tempat, ada sebagian ku letak ke tempat, ada sebagian juga untuk masukkan ke dalam plastik aja. Seperti wortel ataupun timun itu diletak ke dalam plastik aja, menurutku udah tahan lama juga sebenarnya teman-teman, yang penting dia tertutup. Untuk teman-teman yang lagi nonton channelku ini lagi pada nyantai atau lagi pada sibuk, dan juga boleh ditulis di kolom komentar hadir dari daerah mana aja. Dan aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mensupport dari awal hingga akhir, dan semoga teman-teman dilancarkan segala urusannya. Dan yang baru datang dan yang menemukan channelku ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Oke teman-teman, ini aku masih lanjut untuk prepare. Jadi ada bagian sayur-sayur yang kupetik-petik biar langsung tinggal masak pada saat untuk melakukan aktivitas memasak. Dan ada juga sebagian yang gak ada tempatnya, jadi aku masukkan aja ke dalam plastik. Dan untuk bawang aku di sini penyimpanannya di suhu ruang, jadi nggak dimasukkan ke dalam kulkas. Dan aku tuh juga nggak kupas-kupas gitu ya untuk bagian bawang ya teman-teman, katanya ada sedikit yang tak bagus jika kita menyimpan bawang yang udah dikupas di dalam kulkas, karena bisa menimbulkan penyakit yang tidak sesuai yang kita inginkan. Dan kita sebagai perempuan yang udah selalu memenuhi yang sehat, makanan bergizi untuk kebutuhan di dalam keluarga, dan ini sebenarnya udah selesai food preparation ini, udah alhamdulillah udah aman dan tenang. Dan awal yang kita kerjakan seperti bongkar belanjaan itu sebenarnya sedikit memakan waktu ya teman-teman, tenaga yang lesu, letih ya. Jadi jangan lupa untuk istirahat sejenak, untuk meminum air putih segelas dan sarapan pagi. Oke teman-teman, tidak terasa juga sampai di sini dulu. Untuk plastik aku manfaatkan sebaik mungkin untuk tempat sampah. Aku akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.